nama saya Raisini Pratiwi, saya dari kelas 10A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan peta, cara kerja penginderaan jauh, dan cara kerja SIG dalam mata pelajaran geografi. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Topik pertama yang akan kita bahas adalah cara pembuatan peta. Berikut tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan data atau kompilasi data. Kompilasi data adalah kegiatan mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi sumber data untuk pembuatan peta. Untuk peta teknis skala besar, data dikumpulkan langsung dari survei lapangan yang meliputi yang pertama itu pengukuran, yaitu mengumpulkan data ukur seperti panjang, jarak, ketinggian, sudut, arah, dan luas. Pengukuran dilakukan langsung di lapangan atau dengan fotogrametri dari foto udara, hasilnya berupa data geometrik. Yang kedua yaitu observasi lapang, yaitu pencatatan fenomena di lapangan. Berdasarkan sumbernya, observasi dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang dicatat langsung dari sumbernya, misalnya kepemilikan tanah. Yang kedua, data sekunder yang diperoleh dari arsip atau data statik, misalnya jumlah penduduk. Hasilnya berupa data tematik. Tahapan kedua yaitu pengelolaan data, meliputi kegiatan berikut. Yang pertama, klasifikasi data, yaitu menyusun data agar mudah digunakan dan meminimalkan kesalahan. Yang kedua, spesifikasi dari simbol, yaitu menentukan simbol yang sesuai untuk mewakili data. Yang ketiga, desain data dasar, yaitu menyesuaikan isi peta dengan tujuan pemetaan agar hasilnya tepat dan terpercaya, misalnya pada dasar topografi atau tematik. Ketiga yaitu penggambaran kasar, pembuatan peta manuskrip dengan cara memplot data yang telah diklasifikasikan di atas media gambar, dilakukan delineasi atau penggambaran garis penghubung data geometrik dan tematik sehingga terbentuk peta kasar. Tahapan yang keempat yaitu reproduksi. Kegiatan penggambaran halus yang mencakup yang pertama, desain isi peta, yaitu memasukkan data yang sudah diklasifikasikan ke dalam data dasar agar informasi tampak lengkap dan benar. Yang kedua, layout peta, yaitu menata informasi agar harmonis dan mencakup unsur seperti judul, skala, legenda, sumber data, dan nomor lembar. Yang ketiga, pemilihan model warna, yaitu memberi warna pada peta agar mudah dibaca dan menarik. Model warna harus teliti agar hasil peta baik. Topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah cara kerja penginderaan jauh. Berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama, sumber tenaga atau energi. Penginderaan jauh dimulai dari adanya sumber energi, biasanya sinar matahari atau gelombang buatan dari sensor aktif seperti radar. Yang kedua, interaksi energi dengan objek. Energi dari sumber, misalnya sinar matahari, mengenai permukaan bumi dan dipantulkan, diserap dan diteruskan oleh objek-objek di permukaan bumi. Yang ketiga, perekam oleh sensor. Energi pantulan atau pancaran dari objek tersebut kemudian ditangkap oleh sensor pada wahana, seperti satelit atau pesawat. Sensor ini mengubah energi menjadi data digital. Yang keempat, pengiriman dan perekaman data. Data hasil perekaman dikirim ke stadion bumi untuk disimpan dan diolah lebih lanjut. Yang kelima, pengolahan dan interpretasi data. Data diolah menggunakan komputer menjadi citra penginderaan jauh. Selanjutnya, citra dianalisis untuk mengenali objek, pola, dan fenomena di permukaan bumi. Yang keenam, penyajian dan pemanfaatan. Hasil akhirnya berupa peta, grafik, atau laporan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemetaan, pertanian, kehutanan, perencanaan wilayah, dan mitigasi bencana. Topik terakhir yang akan kita bahas adalah cara kerja SIG. Tahapan pertamanya adalah tahap perolehan data. Tahap ini adalah proses untuk mendapatkan data masukan yang benar dan akurat. Data bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pengukuran langsung di lapangan atau dari data yang sudah ada. Sumber data dalam sistem informasi geografis diperoleh dari 3 sumber sebagai berikut. Yang pertama, data lapangan atau terrestris, yaitu
data yang diperoleh secara langsung melalui pengukuran di lapangan. Misalnya, data mengenai bentuk permukaan bumi, curah hujan, batas wilayah, dan salinitas. Yang kedua, data peta, yaitu data yang sudah ada dalam bentuk peta kertas atau film, kemudian diubah menjadi data digital seperti peta geologi atau peta tanah. Yang ketiga, data citra penginderaan jauh, yaitu data hasil rekaman satelit atau foto udara. Sebelum digunakan, citra ini harus diperbaiki dan disesuaikan agar bisa menjadi data digital yang bisa diolah dalam SIG. Tahapan kedua yaitu masukkan data atau input. Tahap ini adalah cara memasukkan data ke dalam sistem SIG. Ada 3 cara utama. Yang pertama, penyiaman atau scanning. Proses mengubah data peta atau gambar menjadi format digital dengan alat pemindai atau scanner. Yang kedua, digitasi, yaitu membuat data grafik digital dengan alat seperti mouse atau menelusuri garis pada peta. Yang ketiga, tabulasi, yaitu memasukkan data non-grafik di dalam tabel di SIG. Tahapan ketiga yaitu proses data atau manipulasi dan analisis data. Pada tahap ini, data yang sudah masuk akan diolah agar bisa digunakan untuk menghasilkan informasi baru. Prosesnya meliputi yang pertama, analisis data. Beberapa macam analisis yang bisa dilakukan. Yang pertama itu analisis lebar untuk menunjukkan batas, tepi, atau lebar wilayah tertentu. Yang kedua, analisis penjumlahan aritmatika, yaitu untuk menjumlahkan data sehingga bisa membuat klasifikasi baru. Yang ketiga yaitu analisis garis dan bidang, yaitu untuk menentukan wilayah dalam radius tertentu seperti daerah rawan banjir, gempa, atau penyakit. Proses yang kedua adalah manipulasi data, merupakan kegiatan mengelola data seperti membuat basis data baru, menghapus data lama, mengisi tabel, dan mengindeks data agar lebih mudah dicari dan digunakan. Pengolahan data dalam SIG bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu konvensional manual yang dilakukan dengan perhitungan manual dan alat bantu sederhana seperti gambar atau grafik. Yang kedua, menggunakan komputer. Pengolahan data menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih akurat berupa peta, tabel, laporan, dan informasi digital. Tahapan keempat yaitu keluaran data atau output. Tahapan ini adalah hasil akhir dari proses SIG. Hasilnya bisa berupa peta, grafik, tabel, laporan, dan informasi digital lain yang membantu dalam perencanaan, analisis, dan pengambilan kebijakan teknik objek geografi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om.